Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mem Aka di sini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai teks LHO. Kali ini kalian akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingatkan lagi ya kepada kalian agar mempresensikan diri kalian di dalam classroom. Jangan sampai lupa kalian absen. Karena nanti kalau nggak absen, berarti hitungannya kalian nggak masuk ke dalam kelas bahasa Indonesia. Ya, jangan lupa juga kalian bersiap untuk Vicon dan nyalakan videonya. Karena saya pengennya kalian selama PJJ ini menyalakan video agar saya bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Oke, next. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mendefinisikan tentang teks eksposisi. Lalu yang kedua, mendeskripsikan tentang isi teks eksposisi. Yang ketiga, menemukan data dan informasi tentang isi dari teks eksposisi. Kemudian yang keempat, mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan maupun tertulis. Jadi, maksudnya apa sih dari tujuan pembelajaran ini? Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah mengenai teks eksposisi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi itu apa sih? Kemudian informasi apa aja sih yang bisa kalian dapetin di teks eksposisi? Lalu bagaimana sih caranya membuat sebuah teks eksposisi? Nah, pada pertemuan ini akan dijelaskan secara lengkap mengenai sebuah teks eksposisi. Yang pertama, kita masuk ke teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi itu apa sih? Jadi teks eksposisi ini adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi. Ya, jadi sebuah paragraf yang mengandung informasi ini disebutnya teks eksposisi. Punya pengetahuan. Kemudian teksnya ini mencoba menjelaskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu dengan singkat dan jelas. Kemudian dari pengertian ini melahirkanlah ciri-ciri teks eksposisi. Apa sih ciri-ciri dari teks eksposisi? Yang pertama, bersifat objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Jadi teks eksposisi itu hanya mengarah pada satu objek, tidak mengarah kepada subjek, ya, tapi kepada objek yang akan dibahas di dalam teks eksposisi. Lalu yang kedua, itu ada sifatnya informatif, yang berarti pembaca saat membaca teks eksposisi mendapatkan sebuah informasi, ada sesuatu yang pembaca ketahui di dalam teks eksposisi. Lalu yang ketiga itu ada teks memuat fakta. Ya, teks eksposisi ini tidak ada yang namanya hayalan atau imajinasi. Semua berdasarkan oleh data yang ada. Jadi sifatnya fakta sesuai dengan kenyataan. Kalau yang bentuknya hoax-hoax itu tidak termasuk dalam teks eksposisi ya. Kemudian kita masuk ke ciri keempat, yaitu menggunakan bahasa baku. Karena tadi memuat hal yang fakta, secara otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, sesuai dengan ejaan yang tertulis di dalam PUBI. Apa sih PUBI itu? Yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini kalian harus pahami. Ketika kalian membuat sebuah teks eksposisi, bahasa yang digunakan itu bukan lagi bahasa sehari-hari, melainkan bahasa baku, bahasa tertulis. Ya, nggak boleh lagi tuh menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari yang biasa kalian gunakan. Apalagi ini mau menyampaikan sebuah informasi yang berlatar belakang sebuah kenyataan. Kalau menyatakan sebuah fakta, kita tidak menggunakan bahasa yang baku, nantinya akan memiliki informasi yang melenceng dari informasi yang seharusnya kalian sampaikan. Seperti itu. Lalu masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau kita sebutnya tesis. Lalu yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga pernyataan ulang atau kita sebutnya reorientasi. Yang pertama itu ada tesis. Apa sih tesis? Jadi tesis itu berisi topik yang akan diangkat oleh si penulis. Jadi opini apa yang akan disampaikan si penulis, baik si penulis itu sebagai tim pro atau tim kontra dari sebuah informasi yang akan disampaikan.
Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini adalah setelah kita memilih topiknya, berarti kita mengangkat opininya, mengangkat pendapatnya, pendapat didukung dengan argumentasi berdasarkan data maupun fakta yang kuat. Jadi ada faktanya, ada datanya. Ketika kalian mau menyampaikan sebuah informasi, tapi kalau datanya nggak ada, faktanya nggak ada, berarti itu bukan sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pada bagian ini, ya, atau pada bagian argumentasi, pada umumnya lebih dari satu paragraf. Sebab selain data atau fakta, beberapa jenis teks eksposisi ini memberikan penyajian contoh beserta alasan dari pemilihan topik pada teks eksposisi. Kemudian, pada bagian penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian yang berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan kemudian tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan rujukan. Contohnya nih, pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut itu merujuk pada kata persoalan yang akan diangkat di dalam tesis gitu ya. Nah, ini contoh sebuah teks eksposisi. Pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Kita lihat contoh tesisnya. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjelaskan kesehatan tubuh adalah meminum air putih sebab banyak manfaat yang diperoleh oleh tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Nah, kemudian kita lihat di sini, tesisnya adalah mengenai pentingnya meminum air. Kita menggambarkan dulu nih apa yang akan kita bahas dalam sebuah teks eksposisi, yaitu mengenai hal-hal penting kenapa kita harus meminum air putih bagi kesehatan tubuh kita. Kita jelasin secara tersirat di dalam tesis ini. Kemudian kita lihat nih alasannya. Pada bagian tesis ini termasuk tesis yang memiliki sebab kenapa sih penulis menyatakan posisinya bahwa penting mengkonsumsi air putih karena mengandung banyak manfaat. Jadi air putih ini dijelasin nih manfaatnya apa aja. Kemudian hal-hal yang memang merupakan sebuah informasi, karena penting banget nih kalian ketahui atau pembaca ketahui mengenai pentingnya meminum air putih gitu. Gambaran awalnya ada di dalam tesis. Lalu informasi selanjutnya kalian sampaikan pada bagian argumen. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan untuk perharinya. Nah, ini adalah alasan-alasan yang kalian pakai atau kalian gunakan untuk memperkuat tesis tadi. Topiknya adalah pentingnya meminum air putih. Berarti kalian jelasin nih kenapa sih kita penting banget minum air putih? Ya, dikasih tahu penggambarannya, ada pendapat kalian di sini. Oh, ternyata air putih itu bisa menjaga keseimbangan minum air, kemudian menjaga tubuh tanpa menambah kalori, kemudian juga memperlancar pencernaan, mempercepat cara tubuh memproses makanan. Kalau kita nggak ada air nih, contoh aja, kita makan tapi kita nggak minum, itu otomatis makanan yang kita makan itu tidak bisa menyebar atau tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita tanpa adanya air. Jadi air itu sangat membantu metabolisme tubuh kita. Nah, ini dijelasin pada bagian argumen. Sebagai penulis, nantinya si penulis ini akan menjelaskan komentar-komentar dia, mengapa sih topiknya dipilih pentingnya si air minum ini diminum setiap hari, gitu. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah mereview kembali apa yang sudah disampaikan pada bagian tesis dan argumentasi. Jadi, kalian jabarkan, tadi kan yang pertama, tesisnya apa sih mengenai pentingnya air minum. Kemudian di argumen, kamu kuatkan lagi. Oh, ternyata air minum itu banyak banget ya fungsinya. Untuk inilah, untuk itulah, sudah dijelaskan menurut komentar si penulis tadi. Sedangkan di penegasan ulang, seperti memperkuat argumen yang telah disampaikan. Oh, ternyata minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin itu adalah sebuah keharusan. Sebab apa? Banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Karena air itu saat mengendarai mobil itu penting banget. Kalau kita nggak minum, kita bakal bisa dehidrasi dalam mengendarai sebuah kendaraan, entah itu mobil atau motor.
Kemudian kita nonton TV aja itu perlu minum, ya. Kita diem beberapa jam aja, kalau nggak minum itu pasti haus banget, mengalami dehidrasi. Makanya air putih itu penting banget ya, dan bermanfaat banget untuk tubuh kita. Nah, pada bagian penegasan ulang ini, fungsinya adalah sebagai kalimat akhir yang menyatakan air putih itu banyak manfaat, ya. Kalian bisa lihat di dalam teks ini. Jadi bentuk penguatan dari topik, yaitu pentingnya minum air putih. Pada tesis berarti dijelasinnya apa tadi? Mengenai topik dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah argumen kamu sebagai penulis. Lalu yang ketiga, menguatkan argumen kamu dengan adanya penegasan ulang tadi. Seperti itu kurang lebih teks eksposisi. Lalu kita lihat, ada jenis-jenis teks eksposisi ya. Jadi berdasarkan pola pengembangan paragraf, teks eksposisi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama nih, kita lihat ada eksposisi definisi. Apa sih eksposisi definisi? Jadi eksposisi definisi ini adalah menjelaskan topik secara definitif, yaitu memberikan penjelasan tanpa ada batasan makna. Jadi kalian jelasin nih tadi, contohnya itu adalah eksposisi definisi. Kenapa dibilang eksposisi definisi? Karena dia menjabarkan mengenai pentingnya air minum, kemudian manfaatnya air minum itu apa untuk kesehatan kita. Terus sehari itu kita harus minum air putih berapa banyak. Kemudian fungsinya air putih dalam tubuh kita tuh apa? Dijelaskan secara terperinci. Ini namanya eksposisi definisi. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada eksposisi proses. Eksposisi proses ini memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam pembuatan hal tersebut. Contohnya gini, kalian pernah kan lihat yang namanya resep makanan? Resep makanan itu ada langkah-langkahnya dong. Yang pertama kalian harus menyiapkan dulu yang namanya bahan-bahannya. Kemudian kalian melakukan sesuatu untuk membuat kue atau membuat es krim atau membuat makanan sesuatu hal. Itu ada resepnya, ada langkah-langkahnya bagaimana kalian membuat sebuah makanan. Contoh kecilnya, kalian mau membuat kue tar. Itu kalian menyiapkan dulu ada terigunya, ada telurnya, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian kalian proses, gimana sih caranya? Diaduk dulu, dicampurin ke apa, ditambahin gula. Itu ada langkah-langkah dan cara melakukan sesuatu, maka itu disebutnya eksposisi proses. Kenapa dibilang eksposisi proses? Karena di dalam memberikan sebuah cara-cara atau langkah-langkah membuat sesuatu itu adalah sebuah informasi. Jadi ada informasi yang disampaikan, yaitu informasi proses untuk melakukan suatu hal, gitu, ya. Lalu kita masuk yang ketiga, itu mengenai eksposisi ilustrasi. Apa sih eksposisi ilustrasi itu? Jadi, eksposisi ilustrasi ini tujuannya memberikan gambaran atau ide yang nyata ya kepada pembaca, agar pembaca ini memahami dengan baik penggambaran yang akan diberikan, gitu. Jadi bisa pakai pengibaratan, ya. Kalian mau membuat sebuah informasi mengenai eksposisi ilustrasi. Kalian mengilustrasikan tuh informasinya, mengibaratkan informasi yang kalian sampaikan dengan sesuatu hal yang memang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan ini adalah eksposisi yang isinya topik atau sisi kontradiksi dari hubungan topik satu dengan topik yang lain. Jadi kalian membandingkan sesuatu, itu sama ya. Jadi kalian mempertentangkan antara topik satu dengan topik yang lain. Contohnya gini, kalian pilih berita mengenai jumlah corona, jumlah pasien yang terkena corona di daerah Jawa Barat sama jumlah pasien corona yang terjadi di Jawa Timur. Itu pasti kan ada sebuah pertentangan. Ya, kenapa dipertentangkan? Karena terlihat banget di situ bahwa Jawa Timur yang memiliki pasien cukup banyak menderita COVID-19. Kemudian di Jawa Barat, kenapa sih kok Jawa Barat bisa? Nah, itu nanti kalian jelasin tuh di dalam pertentangan itu. Ya, jadi hal yang kontradiksi dari data antara di Jawa Barat sama Jawa Timur. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang kelima, ada perbandingan. Nah, kalau yang membandingkan ini adalah membandingkan ciri dari teks eksposisi dengan cara lain atau pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Jadi kalian membandingkan suatu informasi dengan informasi lain gitu. Itu bisa.
bisa saja dijadikan sebuah eksposisi. Misalkan kalian lagi membandingkan antara isi dari berita yang ada di koran Kompas dan berita yang ada di koran Sindo. Ya, padahal topiknya sama mengenai COVID, tapi terjadi perbedaan informasi. Itu kalian lihat di situ, kemudian kalian bandingkan mana yang sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Karena eksposisi itu berdasarkan fakta, maka harus didasari dengan data dan sebuah kenyataan yang terjadi pada kehidupan kita. Kemudian eksposisi klasifikasi. Ini fungsinya untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Jadi terdapat dua pola nih, menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Ya, jadi kalian klasifikasikan nih, ini termasuk dalam kelompok yang mana, ini termasuk dalam kelompok yang mana. Jadi dipilih, ya, dikelas-kelaskan gitu ya. Lalu yang ketujuh ada eksposisi berita. Eksposisi berita ini adalah informasi yang bisa kalian dapatkan pada media massa. Jadi sifatnya aktual dan faktual. Apa sih aktual dan faktual? Ya, jadi faktual itu berdasarkan fakta, sedangkan aktual itu yang terbaru. Jadi kenapa berita disebut dalam teks eksposisi? Karena berita adalah hal yang menyampaikan sebuah informasi, apalagi berita itu informasinya aktual dan faktual, yang terbaru, yang berupa fakta. Udah jelas banget kalau itu adalah sebuah eksposisi. Lalu yang kedelapan, ada eksposisi analisis. Eksposisi analisis ini adalah eksposisi yang berisi pengamatan. Jadi kalian melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu objek. Contohnya, kalian mengamati kacang hijau nih. Ini kan waktu SD pernah banget ya. Kalian mengamati pertumbuhan kacang hijau. Hari pertama pertumbuhannya berapa banyak, hari kedua berapa, kemudian kalian amati, kalian analisis. Ya, dibedakan antara kacang hijau yang diberi air sama yang tidak diberi air. Bagaimana pertumbuhannya? Nah, itu termasuk eksposisi analisis. Apa yang disebut eksposisinya? Karena ada informasi yang disampaikan mengenai, oh mana yang cepat, ternyata cepatnya diberi air nih, pertumbuhannya 5 cm sehari. Kalau nggak diberi air, dia numbuhnya cuma 1 cm 1 cm. Nah, itu kan informasi yang kalian dapatkan dari sebuah analisis, karena kalian melakukan sebuah pengamatan. Oke, kita lanjut. Yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selain memiliki struktur, eksposisi juga memiliki kaidah kebahasaan. Ada 6 kaidah kebahasaan dalam eksposisi yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama, yaitu menyatakan dan menjelaskan pendapat. Ya, karena tadi ada struktur argumentasi, maka harus ada pendapat yang disampaikan. Contoh, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2-3 dari tubuh kita itu butuh air. Nah, ini adalah argumennya nih, kenapa pentingnya minum air putih. Tadi kan udah dijelasin ya, bahwa di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi itu harus menjelaskan atau menyatakan pendapat kita. Menyatakan pendapat kitanya di dalam apa? Di dalam struktur argumentasi. Lalu yang kedua, memuat fakta. Ya, kalian harus memuat fakta. Jadi semua informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi itu harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, contoh nih, setelah makan berat, biasanya seorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Jadi, ini udah dianalisis sebelumnya oleh sebuah penelitian, bahwa orang itu kebanyakan setelah makan berat pasti makan yang namanya cemilan atau makanan-makanan penutup. Nah, ada fakta kan, berarti kalau di situ disebutkan menurut penelitian, secara otomatis kalimat tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena sudah berdasarkan hasil penelitian. Gitu, ada datanya. Kemudian yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup. Nah, ini penting banget kalian ketahui. Kalian wajib menegaskan kembali pendapat yang kalian buat di dalam argumentasi. Adanya di mana tadi? Di bagian penutup, yaitu di bagian reorientasi tadi. Ya, kita udah bahas di dalam struktur tadi ya, pada bagian akhir ya, atau penjelasan ulang, itu isinya adalah penegasan pendapat kalian di bagian argumentasi. Jadi kalian ulang
di paragraf tersebut, mana yang perlu ditegaskan, mana yang perlu diingat sama pembaca mengenai informasi yang akan kalian sampaikan. Itu. Lalu yang keempat, ada penggunaan pronomina atau kata ganti. Ya, pronomina itu contohnya seperti kata dia, mereka. Ya, bisa juga di sini yang dimaksudkan adalah orang lain. Jadi kalau kalian pakai pronomina berarti udah pasti kata ganti orang. Contoh nih, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Nah, dia yang dimaksud adalah si ibu kan. Ya, untuk menjelaskan dia ini yang dimaksud dalam teks adalah ibu yang tadinya udah pulang ke rumah, kemudian telah pergi ke pasar. Jadi ada kata ganti orang di situ yaitu dia. Kemudian yang kelima ada penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenisnya nih, bisa kalian lihat. Ya, kata yang menunjukkan nomina kata benda, atau verba kata kerja, atau adjektiva. Adjektiva itu kata sifat. Kemudian ada kata keterangan yaitu adverbia. Ya, jadi kalian bakalan nemuin yang namanya nomina atau kata benda. Ya, seseorang itu adalah kata benda atau menyebutkan nama seseorang. Contohnya nama Nia membeli sepatu. Si Nia ini nomina. Kenapa dibilangnya nomina? Karena menurut PUBI nomina ini adalah kata benda dan orang termasuk kata benda. Kenapa begitu? Karena orang bisa disentuh dan bisa dihitung, maka dia masuk ke dalam bentuk nomina. Lalu masuk lagi ke verba. Verba itu apa? Kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan atau bisa dikatakan sebagai kata kerja. Perbuatan yang dilakukan oleh si subjek di dalam teks eksposisi gitu ya. Contohnya pekerjaannya atau perbuatannya atau keberadaannya. Tadi kan ada saya contohkan ya. Misalkan Adi memotong rumput, jelas memotong itu adalah kata verba, yaitu menyatakan bahwa si Adi lagi melakukan sesuatu, yaitu memotong rumput. Kemudian adjektiva, yaitu kata sifat, jadi menerangkan suatu keadaan. Misalkan dia baik hati, bersih, kotor, alim, diam, itu adalah kata sifat. Ya, kata sifat itu tidak terlihat, tidak bisa dihitung seperti kata benda. Oke, kita masuk di slide berikutnya, yaitu mengenai penggunaan konjungsi. Jadi konjungsi ini adalah kata penghubung. Ya, di dalam teks eksposisi terdapat yang namanya kaidah kebahasaan konjungsi. Sebenarnya konjungsi ini selalu ada di dalam semua teks, karena fungsinya itu untuk menyambungkan atau menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, sehingga paragrafnya memiliki satu kesatuan dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, terakhir, ini ada soal untuk kalian kerjakan. 5 soal aja kalian kerjakan sesuai dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. 5 soal ini, mekanisme pengerjaannya adalah kalian tulis jawabannya itu di dalam sebuah kertas atau buku. Kemudian hasil tulisan kalian itu kalian foto, kemudian kirim di dalam Google Classroom. Ya. Masukkan dalam Google Classroom itu dalam bentuk Word. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dalam pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp saya. Saya insya Allah akan membantu jika kalian mengalami kesulitan. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia pada teks-teks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.